kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kita harus berusaha supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita nyanyikan 2 kali. Hidupku
Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka kitab Mazmur 117. Kita akan membaca secara berbalasan atau responsorial. Mazmur 117 ayat 1 dan ayat yang kedua. Seperti biasa saya akan membaca kalimat yang agak keluar dan Bapak Ibu saudara-saudara akan membaca kalimat yang ke dalam. Firman Tuhan, pujilah Tuhan hai segala bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Amin. Nats pembimbing kita terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita mengaminkan dengan melakukan nyanyikanlah nyanyian baru. Serafim kerubim pujilah Dia, besar
Kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Allah, setelah kami menelusuri jalan hidup pada tahun yang lalu, betapa kami merasa sesal dan malu di hadapan kesucian-Mu, karena tak terhitung pelanggaran kami terhadap kehendak-Mu. Kami akan membuka lembaran baru dalam sejarah hidup kami pada tahun karunia-Mu yang baru. Kiranya suka duka tahun yang silam akan menjadi peringatan bagi kami, sehingga kami mampu menelusuri jalan kehidupan di dalam tahun yang baru ini menurut kasih setia-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, bahwa kami telah berdosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena itu, kami mohon, kasihanilah dan ampunilah kami, serta sucikan kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Amin. Saudara-saudara, bagi mereka yang tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita pengampunan dosa ini. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 11 dan 12. Mari kita menyambutnya dengan melakukan terpujilah Allah. Hikmatnya besar, begitu
Saudara-saudara sejemput kita untuk berdiri untuk bersama-sama mendengarkan hukum Allah. Efesus 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Firman Tuhan datang di tengah-tengah kita sebagai hukum Allah berkata demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita mengaminkan firman Tuhan sebagai hukum Allah ini dengan melakukan seperti yang kau ingini. Kita menyanyikan 2 kali. Bukan
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari meminta kekuatan Roh Kudus untuk pelayanan firman-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, supaya kami dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami di tahun yang baru ini, dengan pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku kekasih Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama pada tahun baru ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Rumah Bapa, itulah tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sedemikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua yang hadir pada saat ini terus akan disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah. Terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan memperlakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ayat 6 atau ayat terakhir dari pembacaan kita ini yang menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini dan diberi topik atau tema, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini dimulai dengan perkataan Tuhan Yesus, janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudara, saya yakin kita semua yang hadir saat ini pernah mengalami kegelisahan atau gelisah. Ya, saya pun pernah mengalami hal yang sama. Gelisah berarti mengalami suasana hati yang khawatir, tidak tenang, tidak tentram, cemas, atau hampir hilang kesabaran dalam menanti sesuatu yang tak kunjung tiba atau tak kunjung datang. Jadi jika Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu, itu berarti juga Yesus mau mengatakan seperti ini, tentramkanlah hatimu. Jangan merasa khawatir, tenanglah, sabarlah, dan jangan cemas.
Saudara-saudara, sejatinya siapakah di antara semua manusia yang ada dalam dunia ini yang belum pernah merasakan gelisah? Siapa orang yang tidak pernah mengalami ketidaktentraman? Siapa yang tidak pernah mengalami yang namanya tidak khawatir? Siapa di dunia ini yang tidak pernah mengalami tidak tenang, cemas, atau tidak sabar dalam menanti sesuatu yang tidak jelas atau tidak kunjung datang? Saya kira mustahil kalau ada orang dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami hal seperti itu. Semisalnya Bapak Ibu, saudara-saudara, anak kita pamit ingin berangkat ke suatu tempat tujuan. Entah dia mau bekerja atau merantau dan sebagainya. Yang dipastikan mungkin besok sore dia harus tiba selayaknya sebuah perjalanan. Tetapi sampai besok malam tidak ada berita. HP-nya dihubungi, tidak nyambung. Entahlah, padahal HP-nya mungkin ya lowbat lah. Tidak ada paketnya, tidak ada signal, atau mungkin HP-nya hilang dalam perjalanan. Nah, begitu juga jika sebaliknya. Ketika kita sebagai orang tua hendak mengunjungi anak kita, tetapi besok malamnya tidak ada berita. Entah padahal mobil yang kita tumpangi mogok seharian, atau pesawat yang kita tumpangi delay sampai 7 jam. Begitu sang anak menghubungi, HP setelah dinonaktifkan, kita lupa kembali mengaktifkan, dan sebagainya. Nah, apakah semua perasaan gelisah, tidak tentram, khawatir, cemas, tidak tenang, tidak sabar, semuanya tidak akan bergejolak di dalam hati dan benak kita? Sudah pasti, saudara-saudara. Kalau tidak, itu berarti saya dan saudara-saudara, ya mungkin bisa dikatakan kita sudah mati rasa. Kita sudah tidak punya rasa lagi. Lah iya, bukankah Tuhan sendiri yang menciptakan rasa itu ada di dalam diri setiap manusia? Marah, sedih, bahkan kasih, itu juga datangnya dari bagian rasa yang ada dalam diri kita masing-masing, kan? Gelisah adalah memang bagian dari dinamika kehidupan setiap manusia yang tidak dapat dihilangkan. Tetapi gelisah yang berlebihan akan menimbulkan hal apa itu? Rasa percaya kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan Yesus Kristus bisa luntur, bisa pudar, sebab kita menyaksikan kuasa Allah. Seakan-akan Tuhan tidak berkuasa di hadapan kita, Tuhan tidak berkuasa akan hidup kita. Yang berikutnya, hal-hal yang negatif akan muncul dalam diri kita ketika kita gelisah yang berlebihan, bukan saja terhadap kesehatan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, rumah tangga kita, karena kita akan saling menyalahkan soal keadaan, tetapi juga berakibat terhadap aktivitas tanggung jawab, pekerjaan, usaha, bisnis, dan apa yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara, lalu mengapa Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu? Saudara-saudara, sesungguhnya perkataan ini muncul saat Yesus menubuatkan, mengisahkan tentang dirinya bahwa hidupnya bersama-sama murid-muridnya di dunia ini sudah tidak lama lagi. Sebentar lagi dan mereka akan berpisah dan tidak akan pernah bersama lagi di dunia ini untuk selama-lamanya. Ungkapan perpisahan ini menimbulkan gejolak di dalam diri para murid-murid sehingga menyusahkan hati dan pikiran mereka pada saat itu. Nah, saudara, sebenarnya ungkapan kata gelisah di sini adalah respon dari ketakutan para murid-murid.
Kalau Yesus pergi untuk selamanya, mati mi kita. Ya. Matei itu kasih. Siapa lagi yang akan kita tokohkan dalam diri kita? Siapa lagi yang akan menjadi panutan kita? Siapa lagi yang akan menjadi guru kita? Siapa lagi yang akan memimpin kita? Bukankah Yesus sudah terlanjur memilih kita sebagai murid-muridnya dan kita sudah mengikuti selama ini kemana dia pergi? Lalu mengapa Yesus harus pergi meninggalkan kita begitu saja? Dan banyak lagi dalam benak para murid-murid pada saat itu bergojolak yang terbersik di dalam diri murid-murid sehingga menimbulkan gelisah, ketakutan yang sangat bagi mereka. Nah, itulah sebabnya Yesus memberikan penguatan kepada murid-murid dengan mengatakan, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Saudara-saudara, perkataan Yesus ini seakan-akan mau mengatakan, sebesar apa kepercayaanmu kepada Bapa, kepada Allah, harus sebesar itu juga kepercayaanmu kepadaku. Aku sama dan juga memiliki kuasa yang sama. Ya, sudah pasti. Sebab bukankah Yesus adalah perkataan atau firman dari Bapa, dari Allah yang berinkarnasi atau menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14a. Nah, saudara-saudara, Yesus membuktikan jika dia mengetahui benar dan pasti keadaan sorga dengan mengatakan dalam ayat kedua bacaan kita tadi, di rumah Bapakku atau di sorga banyak tempat tinggal. Itu tidak mungkin aku katakan jikalau aku sendiri tidak mengetahuinya. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Yesus pergi untuk meninggalkan murid-murid, untuk meninggalkan mereka di bumi, sebenarnya Yesus bukan pergi untuk meninggalkan murid-murid untuk selamanya. Dan kepergiannya justru dengan tujuan menyediakan tempat bagi murid-murid dan bagi kita semua. Tetapi perlu dicatat saudara-saudara, bukan karena Yesus mengatakan banyak tempat sehingga semua orang bisa berbondong-bondong begitu saja masuk. Karena semua orang merasakan layak untuk menjadi penghuni tempat tersebut. Oh tidak, saudara-saudara. Ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Garis bawahi, membawa kamu. Kata kamu di sini adalah sudah pasti bukan semua orang. Kamu berarti orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang percaya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi tidak semua. Kata kamu di sini adalah dia menunjuk kepada murid-murid dan kepada orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perkataan ini adalah sebuah janji. Tetapi untuk memperoleh janji ini adalah bersyarat bagi Yesus. Jika Yesus pergi menyediakan tempat, maka dia harus melewati. Dia harus melalui jalan yang penuh dengan kesengsaraan atau penderitaan untuk menghapus jejak-jejak jalan kita yang penuh dengan linangan dan lumpur dosa dalam hidup kita. Jika Yesus pergi menyediakan tempat, maka dia harus pergi ke kayu salib, disiksa dan mati untuk menggantikan korban atau lembu domba sebagai penghapus dosa dalam perjanjian lama, menjadi korban keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Dan jika Yesus pergi menyediakan tempat, maka dia harus mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke surga, dan barulah setelah itu dia akan datang kembali untuk menjemput atau membawa para pengikut-pengikutnya yang tetap setia untuk berada bersama-sama dengan dia dalam kekekalan, dalam keabadian di sorga Semawi. Saudara-saudara, dalam ayat yang keempat dan 5 ada percakapan antara Thomas dan Yesus. Ketika Yesus mengatakan, dan
kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tetapi Thomas, saudara-saudara, dikatakan justru mengeluarkan pertanyaan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami akan tahu jalan ke situ? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, percakapan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Thomas tidak mengerti kemana Yesus akan pergi. Padahal baru saja Yesus memberitahu bahwa ia akan pergi, ia akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Thomas tampak kelihatan hanya berpikir kalau Yesus akan pergi ke suatu tempat di Yudea pada saat itu. Jadi Thomas, saudara-saudara, dia ada pada Yesus tetapi pikirannya tidak terkonsentrasi seperti apa yang dikatakan Yesus. Padahal Yesus saja baru-baru mengatakan. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya sikap Thomas ini mewakili sebagian umat Kristen saat ini, yang ketika datang ke tempat ibadah, ke tempat penyembahan sedang berlangsung, memang mulut mereka komat kamit mengeluarkan suara puji-pujian, tetapi hati dan pikiran mereka tidak ikut serta menyembah. Banyak orang Kristen begitu. Datang ke tempat ibadah di gereja, di Biston, kelihatan menyanyi, semangat mengeluarkan suara, mulutnya kelihatan menyembah, tetapi hati dan pikirannya tidak ikut serta menyembah. Ketika pemberitaan firman Allah disampaikan, hati dan pikirannya tidak terkonsentrasi dengan apa yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Tubuhnya ada di dalam gedung gereja, di kursi-kursi tempat-tempat ibadat, tetapi hati dan pikirannya gentayangan, mengembara, melanglang buana kemana-mana. Akibatnya, saudara-saudara, karena dengar firman Allah, khotbah sepotong-sepotong, akhirnya menyalahartikan renungan khotbah, dan buahnya apa, saudara-saudara? Marah dalam dirinya, protes, dan tidak mau lagi datang ke gereja, datang ke Biston. Kalau hal ini terjadi dalam hidup saya dan saudara-saudara, itu berarti Lucifer, iblis, bertepuk tangan, bersorak-sorai atas capaiannya untuk menyesatkan kita. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus pernah menegur dengan tegas orang-orang seperti ini dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 dan 13. Apa yang dikatakan sana? Dilihat dari waktu, semestinya kalian sudah bisa menjadi guru, tetapi sampai sekarang kalian masih perlu diajar tentang dasar-dasar firman Allah. Kalian masih seperti bayi yang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan makanan keras. Rasul Paulus juga pernah menegur orang-orang di Korintus dalam 1 Korintus 3 ayat 2. Dia katakan apa? Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum menerimanya, dan sekarang pun kamu belum menerimanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nanti kalau kita pulang silakan merenungkan masing-masing maksud dari firman Tuhan ini. Apakah saya dan saudara-saudara sudah menjadi orang yang dewasa selayaknya harus atau sudah bisa jadi guru, mengajar, ataukah kita masih harus diajar dan diberikan dot yang isinya susu seperti bayi? Kita kembali pada percakapan Thomas dan Yesus. Ketika Yesus sudah menjelaskan kemana dia harus pergi dan Thomas masih belum paham dan mengetahui jalan itu, Yesus pun mengatakan, "Akulah jalan itu, Thomas." Ayat 6. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Perkataan Tuhan Yesus, "Akulah jalan," yang hendak mengatakan kepada murid-muridnya, kepada Thomas, bahkan kepada kita semua. Di sini penekanan pada kata jalan, ya. Thomas berkata bahwa ia dan murid-muridnya tidak tahu jalan itu. Perhatikan ayat 5, saudara-saudara.
Bagaimana kami dapat tahu jalan itu? Yesus menjawab, akulah jalan itu Thomas. Akulah jalan itu. Yesus adalah jalan menuju Bapa. Dia menunjukkan atau menyingkapkan jalan yang selama ini tidak ada atau belum ada. Ini adalah pernyataan yang menarik karena Yesus tidak hanya mengatakan bahwa ia sedang merintis jalan dan memerintahkan murid-muridnya dan semua orang lain untuk mengikuti atau melalui jalan yang dia ambil. Tetapi sebaliknya, dialah realita jalan itu yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, beberapa kali pengalaman saya pergi pelayanan Biston. Untuk sampai ke tempat tujuan, saya selalu menggunakan alamat yang dibagi di grup. Ya, Sherlock itu yang di grup biasa toh, Sherlock. Dan Google Map berupaya untuk mengantar dan menunjukkan, mengarahkan ke tempat tujuan. Tetapi sayangnya saudara-saudara, Google Map pun seringkali mengantar saya ke alamat yang salah. Ini Google Map loh. Bukan main canggihnya, tetapi dia antar saya ke tempat yang salah. Bahkan beberapa kali saya harus melewati jalan yang sangat sulit dilalui. Dan beberapa kali saya juga tidak dapat sampai ke tempat Biston. Kiri, kanan. 100 meter lagi belok kiri, 100 meter masuk dalam gang, tidak ada tempat putar mobil. Ada saudara-saudara yang pernah mengalami gitu. Bukan hanya saya toh, ini Google Maps saudara-saudara. Ya, alat canggih mengantar kita, tetapi menyesatkan kita. Ya, itulah sebabnya kalau saya keluar melayani pakai Google Map, hanya 50% saya percaya. Yang 50% saya tidak percaya. Apalagi kalau sudah mulai bilang belok kiri, baru jalan sempit, saya sudah mulai curiga, lebih baik turun. Tanya dulu. Atau telepon tuan rumah. Pernah juga saudara-saudara saya pergi, ya bahkan sama-sama dengan jemaat yang sudah puluhan tahun tinggal di Kendari. Ya. Bahkan ada yang lahir dan besarkan di Kendari juga tersesat karena salah alamat. Bayangkan orang yang sudah puluhan tahun tinggal di Kendari, berjemaat di Orel, ada yang lahir dan besar di Kendari juga tersesat. Bilang di kiri kanan saudara-saudara, itu seperti kamu yang sama-sama Pak Pendeta. Iya. Aneh toh saudara-saudara, kalau dia lahir besar di Kendari, berjemaat puluhan tahun di Kendari, masih juga sesat menemani saya. Tetapi coba jika saudara-saudara diajak oleh tuan rumah, bahkan diantar oleh tuan rumah sendiri untuk jalan-jalan ke rumahnya, mak Natal kah, mak Tambaru kah, ke rumahnya, adakah keraguan? Adakah kekhawatiran? Adakah kegelisahan? Adakah ketakutan? Jangan-jangan akan tersesat dan tidak akan sampai-sampai. Bagaimana mungkin tersesat saudara-saudara? Yang ajak, yang antar adalah tuan rumah sendiri. Demikianlah pula dengan Yesus, Tuhan kita. Dia berasal dari rumah Bapa, dari sorga. Dia adalah pemilik sorga. Bagaimana mungkin kita akan tersesat dan tidak akan sampai kepada tujuan? Saya sering mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara kepada anak-anak katekisasi kita, terlalu bodoh bagi kalian kalau mau meninggalkan jalan, meninggalkan Yesus. Jangan harap kalian akan sampai, jangan harap kalian akan masuk surga. Ayat 6b. Tidak seorang pun yang datang, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa, kepada surga, kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Jadi perkataan ini saya mengatakan terlalu bodoh bagi katekisasi, bahkan bukan katekisasi, terlalu bodoh bagi saya dan saudara-saudara. Hanya Dia satu-satunya jalan, Dia pemilik. Kalau kita berjalan dengan Dia, kalau Dia yang mengantar kita, kita tidak akan tersesat, kita akan pasti tiba. Meninggalkan Yesus berarti tersesat untuk selama-lamanya. Jadi jangan lagi kita berbicara soal keyakinan, soal iman,
Saya sering mendengarkan saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen ikut-ikutan mengatakan dengan istilah begini, banyak jalan ke Roma. Ya, kalau aktivitas sehari-hari, banyak jalan ke Roma. Sebab itu, kadang mereka mengatakan, tidak apa-apa Ji, kalau saudaraku, kalau anakku, kalau cucuku, kalau keluargaku menikah, lalu pergi meninggalkan Yesus, kan sama aja semua toh. Hanya caranya aja yang beda-beda. Sama nasang sia lalan nari senga. Itu terjemahkan kalau bahasa Korea Utara. Saudara-saudara, jangan pernah ada lagi perkataan itu, banyak jalan ke Roma. Ya. No way. Hanya satu jalan, dan siapapun yang pergi meninggalkan jalan itu, saya mau katakan selamat tinggal bro. Ya, selamat tinggal bro. Walaupun itu orang tuaku, walaupun itu saudara-saudaraku, walaupun itu anakku, walaupun itu cucuku, selamat tinggal. Kita tidak akan bersama-sama. Di dunia kita sama-sama, kita bisa hidup. Tetapi tujuan akhir kita, selamat tinggal bro. Sekalipun itu orang tuaku, sekalipun itu saudaraku, sekalipun itu anakku, sekalipun itu cucuku, sekalipun itu keluargaku, saya harus mengatakan demikian. Selanjutnya Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Saudara-saudara, ada beberapa hal penting ketika berbicara tentang atau soal nilai-nilai kebenaran. Bagaimanakah orang yang suka berbohong, yang saudara-saudara biasa istilahkan boro-boro, ya, akan bercerita tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran di dalam hidupnya. Bagaimanakah orang pendendam akan bercerita tentang nilai pengampunan dan indahnya kasih di dalam hidupnya? Kebohongan yang besar. Kebenaran moral, apalagi kebenaran iman, tidak hanya dapat disampaikan lewat kata-kata yang indah dan manis dari mulut kita saja. Terdengar bagus. Tetapi harus juga dengan perbuatan yang konkret, yang nyata dalam hidup kita. Tanpa berbicara kata-kata yang indah dan manis, tetapi ketika kita melakukan konkret di dalam hidup kita, itu yang lebih indah. Daripada kita bisa merangkai kata yang bagus, yang indah, yang syahdu, padahal perbuatan tidak sesuai dalam hidup kita, saudara-saudara. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, sementara nilai-nilai kekristenan itu sendiri tidak pernah kita lakukan dalam diri kita. Kita tidak bisa membedakan hidup kita dengan orang lain. Apa yang dilakukan orang lain kita juga ikut-ikutan sama. Ya. Kerjanya hanya mabuk-mabuk tiap hari. Berjudi, pulang di rumah istri, ya memar-memar. Bagus sih kalau memar-memar pakai bedak toh. Cantik dilihat. Tapi kalau memar-memar dengan 5 jari ini, kasihannya nih anaknya orang. Ya toh. Istri minta uang, sudah habis di judi dan sebagainya dalam hidup kita. Bisakah kita mengatakan saya orang Kristen kalau hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita? Karena itu peliharalah dan lakukanlah firman dan hidupilah Kristus di dalam diri saudara-saudara. Maka saudara-saudara bisa berbangga mengatakan saya adalah Kristen, saya adalah pengikut Kristus. Maka Yesus pun akan menghidupi kebenaran itu sebab dialah kebenaran itu. Yohanes 7 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya, ketika kita hidup dalam firman dan kekudusannya, maka sudah pasti kita juga akan hidup dalam kebenarannya. Dan kita pun layak untuk tinggal di rumah Bapa yang telah disediakan, dibuat untuk kita semua. Selanjutnya Yesus mengatakan, akulah hidup. Saudara-saudara, yang selalu kita cari, yang selalu dicari oleh manusia dalam hidup ini adalah soal yang menyangkut kehidupan.
bahkan seluruh dunia ini bergerak, berdinamika adalah karena alasan untuk hidup. Apa itu hidup? Dan untuk apa kita hidup? Ada banyak orang untuk berusaha mencari jawaban di dalam dirinya sendiri. Sehingga dalam kehidupannya hanyalah terfokus kepada makan, minum, pakaian, dan harta duniawi. Yang tak henti-hentinya mereka kejar, mereka cari, mereka kumpul untuk memperkaya raya diri sendiri. Dan seakan-akan melihat bahwa inilah cara untuk menjadikan hidupnya, menjamin hidupnya untuk selama-lamanya. Sejatinya saudara-saudara tidaklah demikian. Sebab hidup ini adalah kesempatan. Silakan kita menjalani hidup dengan berbagai dinamika tanggung jawab kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup ini, apakah kita sudah selalu menyenangkan hati Tuhan? Atau terus-menerus sibuk mengejar hal-hal yang hanya menyenangkan hati kita saja? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur karena telah memasuki hari pertama di tahun baru 2025. Sebagai tahun karunia yang Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk menjalani hidup kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi. 365 hari. Dalam minggu-minggu, dalam bulan-bulan yang akan kita tapaki bersama. Kita tidak bisa mereka-reka. Kita tidak bisa mengandai-andai. Kita tidak dapat menerawang hal-hal apa yang harus kita alami dan hadapi dalam setahun ke depan. Kita tidak tahu dengan pasti bagaimana kehidupan kita di tahun ini. Apakah Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali menyelesaikan satu tahun ke depan? Ataukah apakah ada di antara kita yang harus berhenti dan kembali bersamanya? Kata Yesus, janganlah gelisah, janganlah takut, percayalah. Percayakan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan kuasanya. Untuk itulah Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu berjalan bersama Dia dan tidak meninggalkan jalan-jalannya. Sebab hanya dengan mengikuti dan berjalan bersama dengannya, kita tidak akan tersesat. Kita akan tetap kuat dan teguh sekalipun kita harus menghadapi badai kehidupan ke depan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan iman kita. Marilah saudara-saudara, kita bersama-sama mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan. Silakan duduk. Disilakan persembahan pujian yang diberi tugas saat ini, rayon 4 ya. Tidak ada. Habis vokal grup hari ini. Hah? Jadi tidak ada di tahun baru ini. Oh iya. Dihabiskan di Desember ya. Oke, baik. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat, kita berdoa. Bapa, kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu, seraya merendahkan hati dan pikiran kami.
Tetapi sungguh kami terus mau mengangkat pujian sembah kami kepadamu, karena Engkaulah yang patut, yang harus kami agungkan dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang Engkau terus berikan dan nyatakan dalam sepanjang hari-hari perjalanan kehidupan kami. Di tahun karunia-Mu yang telah kami lewati, dalam hari-hari, minggu, bulan yang kami tapaki, sungguh banyak hal Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami, sungguh Engkau baik. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau selalu ada di setiap waktu kami. Engkau mengasihi kami, Engkau menopang kami Tuhan. Engkau bersama-sama dalam perjalanan kami melewati tahun itu. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang perlu kami renungkan dalam hidup kami. Ketika Tuhan kami berlaku tidak layak di hadapan-Mu, kasihani kami Tuhan, mampukan kami. Supaya hal-hal yang tidak berkenan itu kami telah tinggalkan. Di tahun karunia, biarlah ia berlalu bersama di tahun kami lewati. Tetapi hal-hal yang berkenan, yang indah dan manis, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, biarlah itu terus kami bawa menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kami. Dan itu akan terus Tuhan memberikan semangat, kekuatan, kemampuan kepada kami untuk menapaki perjalanan hidup kami. Menandai akan segala yang Engkau nyatakan kepada kami Tuhan dalam tahun karunia-Mu yang kami telah lewati. Hari ini Tuhan, kami datang berarak-arakan bersama dengan segenap orang-orang yang kami kasih, berjumpa dengan saudara-saudara kami Tuhan dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan beriah-riah memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan ketika kami boleh duduk sebagai saudara bersaudara di dalam nama-Mu. Sungguh kami boleh menyaksikan kemurahan dan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami semua. Terpuji-puji nama-Mu. Terlebih lagi kami mau bersyukur. Di tengah-tengah sukacita dan syukur kami ini Tuhan, Engkau pun hadir menyapa kami. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Engkau membuka mata hati kami, terlebih lagi mata iman kami Tuhan. Supaya kami mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama tidak akan berlalu begitu saja. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan telah melekat dalam hidup kami. Supaya itu akan terus terpatri dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Dan mampukan kami juga Tuhan, untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, atas tahun karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini adalah hari pertama kami beranjak, berdiri di tahun karunia 2025. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu untuk melihat, untuk menerawang, untuk mereka-reka akan perjalanan kehidupan kami setahun ke depan. Tetapi biarlah Tuhan, sebagaimana adanya Engkau telah menolong memberkati kami Tuhan dalam segala hal dalam tahun yang kami lewati, itu pun juga Engkau nyatakan dan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Engkau selalu Tuhan menatang kami, memegang kami Tuhan, untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau dan tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan, apalagi meninggalkan Engkau. Biarlah kami semakin sungguh-sungguh bertekun kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan, berjalan dengan Engkau, kami tidak akan tersesat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman. Biarlah Tuhan, dalam sepanjang tahun karunia yang Engkau berikan kepada kami tidak akan mengecewakan Engkau Tuhan.
dalam perjalanan hidup ini. Ya Allah Bapa dalam surga, kini Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan, di Jemaat Oret Labora. Teristimewa yang hadir pada saat ini Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang setia. Mereka datang dengan penuh sukacita, beriah-riah menyembah Engkau, datang rindu mendengarkan kebenaran firman. Tetapi mereka juga datang membawa tubuh mereka sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan. Berkati kami Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, baik pribadi, teristimewa dalam kehidupan rumah tangga kami, mampukan kami terus untuk menjalani kehidupan kami dalam berbagai hal, dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam rumah tangga, teristimewa sebagai ibu-ibu. Terus Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka dalam menjalani hari-hari hidup mereka, dalam berbagai aktivitas, teristimewa mendampingi suami untuk membina anak-anak kekasih, ketika menyiapkan segala akan kebutuhan-kebutuhan, mampukan mereka, apa yang mereka lakukan Tuhan tidak akan sia-sia. Tetapi itu justru akan menjadi buah-buah berkat bagi kehidupan keluarga. Dan biarlah Tuhan kasih setia Engkau terus nyatakan sehingga mereka boleh melihat, inilah Tuhan, pelayanan yang Kau percayakan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Demikian juga Tuhan aktivitas tanggung jawab pekerjaan dalam disiplin ilmu yang Engkau berikan kepada masing-masing kami. Baik suami istri, berikan kami ketekunan, berikan kami kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk menjalaninya. Sebagaimana adanya Tuhan berikan dan percayakan, demikian juga kami boleh lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan yang kami lakukan, Engkau juga Tuhan terus memampukan kami dengan Roh-Mu supaya kami mau menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga semua orang di sekitar kami akan menjadi berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu. Segala kesibukan pekerjaan kami yang kami lakukan Tuhan, janganlah sia-sia. Kasih Tuhan akan memberkati kami, sehingga kami akan memperoleh buah-buah berkat-Mu yang kami gunakan untuk perjalanan keluarga kami, masa depan anak-anak, dan juga terus menunjang setiap pelayanan-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, anak-anak kekasih kami dalam masa pertumbuhan, biarlah Engkau terus peliharakan mereka. Dalam masa kesibukan mereka ketika mereka harus pergi dan pulang, baik mereka yang berstudi maupun bekerja, Tuhan tuntun sertai, jauhkan dan luputkan dari segala mara bahaya. Berikan semangat kepada mereka untuk terus menyelesaikan studi mereka. Mereka yang bekerja berikan semangat untuk terus melaksanakan dengan penuh sukacita. Dan anak-anak kekasih kami yang belum mendapatkan pekerjaan, dan juga Tuhan menanti jodoh mereka, teguhkan dan kuatkan iman mereka Tuhan, supaya mereka jangan terperosok dengan pengaruh duniawi yang menawarkan, yang akan menyesatkan iman mereka. Supaya kami semua dalam rumah tangga kami hanya sungguh-sungguh menyembah Engkau, sebab Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan bagi kami. Di tengah sukacita yang kami alami Tuhan, baik dalam perayaan Natal-Mu sampai syukur tahun baru ini, orang-orang yang kami kasih yang tidak bersama dengan kami, oleh karena berbagai kesibukan dinamika yang mereka harus lakukan, kerjakan di tempat lain. Sebagaimana Tuhan Engkau mengasihi kami di Kendari, demikian pengharapan kami, kemurahan, kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu terus juga terjadi bagi segenap orang-orang yang kami kasihi. Ya Allah Bapa dalam surga, saat sukacita yang kami alami bersama dalam penyembahan saat ini, ada kekasih-kekasih kami yang tidak bersama dengan kami oleh karena berbagai pergumulan mereka. Kalau mereka dalam kesusahan, Tuhan tolong mereka. Dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, Engkau memampukan mereka. Lepaskan mereka dari belenggu-belenggu kesusahan mereka. Mereka yang dalam kelemahan tubuh,
baik yang terbaring di rumah sakit ataupun kami yang hadir pada saat ini dalam kelemahan kami. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh mujizat di dalam nama Yesus. Jamah kekasih-kekasih kami Tuhan, angkat segala beban penyakit dalam tubuh mereka. Dengan segala usaha yang mereka lakukan janganlah sia-sia. Sarana yang mereka terima, makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan-perawatan, Tuhan pakailah semua itu sebagai alat-Mu. Supaya doa dan harapan kami, sungguh mereka akan dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Terpuji nama-Mu Tuhan, atas persekutuan yang indah boleh terjalin pada pagi hari ini. Kami bersuka cita dan beria-ria di hadapan hadirat-Mu atas tahun karunia ini. Dan sebentar Tuhan di akhir persekutuan kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus. Biarlah ketika kami meninggalkan rumah-Mu ini, sungguh Tuhan, kami kembali hidup baru dan melepaskan segala hal yang Tuhan tidak perkenankan dalam hidup kami untuk mengarungi tahun karunia-Mu di 2025 ini. Biarlah sukacita terus kami alami, terus kami nikmati dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ini Bapa ungkapan syukur syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan syukur. Dan sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan, betapa hatiku.
Salam, selamat pagi dan selamat pagi. Shalom. Pengaruh tidur jam 3 mungkin ini. Oh tidak, saya tidur cepat tadi malam. Gara-gara khotbah tadi malam singgung botol, akibatnya tidak ada yang panggil-panggil. Tidak main-main. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah melewati 365 kilometer. Kalau kita bilang hari lagi, kita akan melihat ini hidup sebagai sebuah pengulangan. Saya lebih suka membayangkan 365 ini sebagai kilometer yang kita telah lalui. Dan kita akan melanjutkan ke kilometer selanjutnya. Karena itu seperti khotbah Pak Pendeta tadi, karena ini sebuah perjalanan, kita butuh jalan. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan juga sebagai jemaat. Kita membutuhkan jalan supaya kita bisa tiba di tempat tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, yang menjadi alasan Dia menciptakan kita. Kita membutuhkan jalan yang akan mengarahkan kita. Karena itu saya membayangkan saudara-saudara, kita ini gereja seperti mobil, kita semua ada di dalam. Kita semua ada di dalam dan semua kita bekerja sama bagaimana caranya supaya mobil ini bisa berjalan terus. Kadang-kadang kita harus patungan supaya kita beli bensin misalnya seperti itu. Saya lihat Mama Oka sudah pulang dari kampung. Biasa kan kalau kita jalan sama-sama itu kan biasa kita tidak, kalau kita cuma kadang-kadang ketemu saja 1 kali 2 kali, tapi kalau begitu kita jalan sama-sama mau ke satu tempat, kita jalan sama-sama satu mobil, biasakan di situ ketahuan, oh ini orangnya begini kan begitu. Ini banyak sekali bicaranya, ini pemalas sekali dan seterusnya, pelit sekali kan begitu. Biasa kita di jalan itu kita baku kenal. Nah seperti itu saudara-saudara juga. Dalam perjalanan kita sebagai gereja kita sudah baku kenal. 4 tahun kita berjalan, kita sudah baku kenal, kita tahu kelemahan, kekurangan. Nah, karena itu kita mesti bekerja sama. Nah, ini menjadi spesial bagi kita Majelis Jemaat Oraet Labora periode 2020-2025 karena itu berarti bahwa periode kita akan segera berakhir. Kita akan segera mempersiapkan panitia yang sudah terpilih, yang sudah dibentuk. Kita akan memulaikan pekerjaan dalam tahun ini untuk melakukan proses proses pemilihan penatua diaken jemaat. Dan sisanya kami serahkan kepada jemaat. Jemaat tahu, jemaat mesti memutuskan memilih orang-orang yang menurut saudara-saudara dapat melayani saudara-saudara. Supaya kita bisa berjalan bersama-sama sampai ke tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Nah, karena itu dalam tahun ini kita juga akan memulaikan berbagai rapat-rapat untuk mempersiapkan rencana selanjutnya dalam perjalanan kita di tahun 2025 ini. Karena itu atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Oraet Labora Kendari, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan pendeta penatua diaken atas kerjasama, atas kekuatan yang saling kita beri untuk melaksanakan pelayanan ini. Terima kasih kepada seluruh jemaat Oraet Labora yang tersebar di 5 rayon pelayanan yang terus mendukung sehingga kita dapat berjalan dalam pelayanan, dan juga semua saudara-saudara pekerja gereja, kantoria, organis, multimedia. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara dalam pelayanan BP3 atau Posyankes Jemaat. Kerinduan saya mudah-mudahan ini tercapai tahun ini. Mudah-mudahan tercapai tahun ini. Kita bikin ibadah syukur ulang tahun Posyankes. Ini pos pelayanan yang
pelayanan yang sangat-sangat penting yang sudah dilakukan oleh Jemaat Orayat Labora sebagai bentuk apresiasi kita terhadap saudara-saudara yang memberi pelayanan di situ. Saya berharap tahun ini kita dapat. Nah, karena itu tugas teman-teman di Penatua Diaken untuk cari informasi. Kita postingan ke situ dibuka tahun berapa. Saya lihat fotonya masih ada Pak Ketua 2, Pak Effendi, dan masih ada beberapa saudara-saudara. Bisa nanti kita akan secara khusus untuk melakukan itu tahun ini. Nah, juga kayaknya sudah lebih panjang saya punya kata-kata daripada Pak Pendeta. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Apalagi tidak, tiba-tiba saya ingat lagi. Ya, kita terus berdoa supaya Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita bijaksana, kekuatan yang kita butuhkan, kesehatan untuk kembali melanjutkan perjalanan kita. Beberapa teman-teman sebagai ASN akan kembali melanjutkan tugas. Kiranya dengan kekuatan Tuhan kita akan bekerja. Terakhir, saya selalu bilang di Biston dan juga jemaat, kalau Tuhan kasih kita hari baru, tahun baru, ini juga itu berarti Tuhan belum selesai sama kita. Tuhan belum selesai. Jadi selalu bijaksana dan selalu jadi berkat. Sekian, Shalom, Salama Tambaru. Shalom. Shalom. Warta jemaat pagi hari ini untuk ibadah hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 akan kembali kita adakan 3 kali ibadah, dan pada tanggal 5 itu dilaksanakan perjamuan kudus. Mari bersama kita untuk mempersiapkan diri mengambil bahagian di dalamnya. Yang berikut penekanan pemberkatan nikah Saudara Ray Sandi Aprilianus dengan Stella Natasia Frederica Sonaru akan dilaksanakan pada Sabtu 11 Januari 2024 pelayan Pendeta FN Bonde MPS. Hari ini yang hadir perempuan 156 orang, laki-laki 159 orang, jumlah 315 orang. Demikianlah warta jemaat kita saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mengakhiri rangkaian ibadah syukur tahun baru pada saat ini saya jemput berdiri, dan sebelum menerima berkatnya kita memuliakan Dia dengan melakukan tak kutaukan hari esok. Langkahku tegak, bukan
Saudara-saudaraku, marilah kita menjalani tahun yang baru ini dalam kekuatan Tuhan. Karena itu, kembalilah dengan damai sejahtera, arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kekal selama-lamanya. Amin. Untuk menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Dan disampaikan kepada para majelis ketika pendeta maju ke depan, dimohon untuk mengikutinya, untuk berjabat tangan dengan jemaat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
pendeta dan segenap majelis jemaat Ora et Labora Kendari mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian ibadah persekutuan kita pada pagi hari.